Lewat dakwah bil hal, lewat akhlak, sikap. Tadi ya, jangan lupakan itu, non muslim tidak membaca Quran, tapi non muslim membaca Al-Quran dari sikap dan akhlak kita. Maka tunjukkanlah sikap dan akhlak yang bernilai islami kepada mereka, insya Allah mereka akan tersentuh untuk mengenal Islam lebih jauh lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ayah saya adalah seorang pendeta dan membangun gereja di Kabupaten Kabung, di daerah Kabung, Sumatera Utara, Brastagi. Dan saya itu ada 6 bersaudara. Saya anak keempat. Anak pertama pendeta. Anak kedua menikah dengan pendeta. Anak ketiga beliau adalah seorang dosen dan sekaligus pendeta. Anak keempat saya. Anak kelima telah selesai sekolah teologi. Jadi kedepannya juga jadi pendeta. Dan anak terakhir baru selesai juga dari sekolah teologi. Jadi semuanya keluarga pendeta. Saya satu-satunya yang alhamdulillah atas izin Allah, Allah bawa untuk masuk kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam. Non-muslim itu, para pendeta, khususnya murtadin yang mereka sudah didik menjadi pendeta, mereka itu dikader untuk memurtadkan orang Islam bukan lagi dengan Alkitab, tetapi memurtadkan orang Islam dengan Quran. Mereka dibekali dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat yang mereka bisa pelintir untuk menegaskan ketuhanan Yesus yang mereka yakini. Dan ini hasilnya luar biasa. Jadi kalau dulu orang murtad itu karena Indomie sekotak, karena amplop, bencana alam dibantu. Sekarang sudah bertambah lagi dengan mereka mendakwahkan Al-Quran yang mereka anggap itu menegaskan ketuhanan Yesus. Dan kalau orang Islam mendapatkan Indomie sekotak, itu iman yang 100% berkurang jadi 80%. Tapi kemudian ketika dikasih Indomie sekotak, lalu didakwahkan tentang Quran yang mereka pelintir ayatnya untuk menunjukkan ketuhanan Yesus, itu drastis menjadi 10% lagi imannya. Dan ini banyak terjadi. Mereka berdakwah kepada umat Islam dengan Al-Quran, bukan dengan Alkitab. Maka ini kita sudah informasikan ini, edukasi kepada masjid-masjid. Kadang banyak masjid yang sudah sadar bahwa upaya pemurtadan ini sudah semakin luar biasa. Tapi kalau mengundang Ustadz, misalnya Ustadz Ahmad Tarigan, for information saya juga adalah relawan MCI, Mualaf Center Indonesia di Bogor. Ini ngundang Ustadz Ahmad Tarigan berapa biaya segala macam untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya pemurtadan. Nggak usah pikirkan bahaya, nggak usah pikirkan berapa biaya amplop segala macam. Siapkan acaranya, kami datang. Masya Allah. Karena memang kita sudah wakafkan diri kita untuk dakwah. Dalam surat Ali Imran ayat 45, di situ ayat yang menegaskan ketuhanan Yesus, sebab ayatnya ada potongan kata wajiha dan waminal muqarrabin. Arti ayat ini adalah bahwa Isa yang mereka anggap Yesus itu wajiha, dimuliakan di dunia dan akhirat. Mereka menganggap kalau dimuliakan di dunia dan akhirat bahwa itu adalah Tuhan. Dan mereka kemudian dengan seenak udelnya ngomong, hanya Isa yang mendapatkan gelar wajiha. Nabi yang lain tidak ada dapat gelar wajiha. Itu kata dia. Lalu kata wa minal muqarrabin, mereka artinya dengan seenak udelnya mereka katakan adalah orang yang dekat dengan Allah. Memang itu artinya. Tetapi kalau kita bahas dari sisi bahasa Arab, pertama wa minal muqarrabin itu jamak. Dan di situ ada kata min. Wa minal muqarrabin artinya bukan yang dekat dengan Allah, tetapi di antara orang-orang yang dekat dengan Allah.
Yang artinya adalah tidak hanya Nabi Isa yang dekat dengan Allah. Iya. Karena dalam Alkitab mereka ada ayat bahwa Yesus akan duduk di samping Allah Bapa ketika menghakimi manusia. Dekat dengan Allah. Lalu mereka ambil ayat surat Ali Imran ayat 45, dekat dengan Allah. Padahal di situ ayatnya wa minal muqarrabin, yang artinya di antara orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang maknanya tidak hanya Nabi Isa yang dekat dengan Allah. Kalau manusia beriman kepada Allah, maka dia termasuk dekat dengan Allah. Tidak hanya Nabi Isa. Dan memang arti wa minal muqarrabin adalah di antara orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi mereka pelintir hanya Nabi Isa yang dekat dengan Allah. Itu jahatnya mereka. Itu satu, wa minal muqarrabin. Yang kedua, wajiha. Nah, mereka katakan wajiha itu hanya milik Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Ternyata salah dan keliru. Mereka dengan jahatnya tidak membaca seluruh Quran. Kalau mereka baca Quran surat Al-Ahzab ayat 69, ternyata bukan hanya Nabi Isa yang dikatakan wajiha, tapi Nabi Musa alaihissalam pun mendapatkan gelar wajiha. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam wajihan indallah. Nabi Musa juga dimuliakan di dunia dan akhirat di hadapan Allah. Patah. Tadi kata dia Nabi Isa, hanya Nabi Isa mendapatkan gelar wajiha, maka dianggap sebagai Tuhan. Ternyata tidak. Nabi Musa alaihissalam juga mendapatkan gelar wajiha. Wa minal muqarrabin bukan artinya hanya Nabi Isa yang dekat dengan Allah, tetapi artinya salah satu di antara orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan ayat ini banyak memurtadkan orang. Ya Allah. Kenapa? Sudah miskin iman, miskin akidah, miskin ekonomi pula. Dikasih Indomie sekotak, tadi saya katakan, berkurang imannya 20%. Ditambah lagi ayat Quran, dipelintir dengan digiring seperti mengarah kepada keimanan Kristen, tambah berkurang lagi. Jadi besoknya bukan Jumatan, jadi mingguan dia. Berkurang drastis imannya. Jadi kami sering informasikan kepada masjid, kami ada program Islam difitnah, mu'alaf membela. Termasuk tanggal 4 nanti insya Allah bersama Mu'alaf Center Indonesia di salah satu masjid di BSD. Jadi kepada masjid-masjid saya menghimbau, menyarankan untuk mengadakan acara ini, undang jamaah, kita akan menyampaikan edukasi kepada kaum muslimin dengan niatan supaya mereka tidak mudah dimurtadkan. Seperti itu.